Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku Ahmad Jauhar Nafis di podcast BAI Insight. Jujur aja, jadi orang beriman di era sekarang itu tantangannya sungguh sangat berat. Kadang kita ngerasa belum pantas untuk membahas agama, atau malah bingung gimana caranya agar tetap religius tapi tetap relevan dengan seiring berkembangan zaman. Nah, di sini kita akan ngobrol santai, jujur, dan apa adanya tentang eksistensi agama di tengah kehidupan dan segala kegalauan yang ada di antara kehidupan. No judgment, just pure conversation. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Mungkin narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Jauhar dan juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih Mas Jauhar dan juga teman-teman HMP atas undangan yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan Mas Jauhar dan juga teman-teman. Saya Mas Adi Ashabul Kahfi. Kalian bisa memanggil saya dengan Kahfi. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2022 yang kebetulan alhamdulillah sudah lulus Februari kemarin, dan mohon doanya sekarang sedang menempuh studi magister dengan prodi yang sama, Pendidikan Agama Islam. Mantan Mas Jauhar. Iya. Terima kasih telah memperkenalkan dirinya Mas Kahfi. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya beliau adalah sosok yang berdiri di balik Halaqah Kitab Uinsah yang saat ini sedang hits di tengah keramaian kampus Uinsah tercinta. Mungkin sebelum kita masuk ke topik berat, Mas, mungkin boleh bisa bercerita sedikit buat teman-teman yang ada di rumah tentang apa sih sebenarnya Halaqah Kitab Uinsah itu, dan apa motivasi Mas Kahfi ngebangun Halaqah Kitab Uinsah di kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya? Baik, terima kasih Mas Jauhar atas pertanyaannya. Apa itu Halaqah Kitab Uinsah dan apa motivasi yang dibalik belakang Halaqah Kitab Uinsah? Singkatnya, Halaqah Kitab Uinsah adalah sebuah perkumpulan komunitas yang disatukan dengan semangat ilmu pengetahuan, haus ilmu pengetahuan. Dari saya sendiri Mas Jauhar ya, bukan pakai perspektif teman-teman yang lain. Ya. Saya sendiri itu bukan orang yang lahir atau berangkat dari dianggap ilmu agamanya mapan, bukan. Justru saya ini ilmu agamanya pas-pasan, bahkan berkurang. Ini mungkin bisa dilihat dari rekam jejak pendidikan saya. Saya SMP di pesantren modern Alamana, yang dimana saya di sini berfokus kepada bahasa Arab dan bahasa Inggris, namun dalam konteks mungkin muhadasa, belum fokus ke kitab kuning. Kemudian di SMA saya itu ingin pesantren salaf, tapi berbeda pandangan dengan ibu saya. Akhirnya dengan berat hati saya tidak diizinkan mengikuti apa yang diinginkan beliau. Tentu ada kegalauan tersendiri bagi saya, mengapa kok tidak diperbolehkan gitu. Jadi cukup berat lah ketika kita berkeinginan tapi tidak dikabulkan. Nah itu SMA saya, akhirnya saya SMA biasa. Jadi secara ilmu agama saya belum terlalu wow gitu, biasa-biasa saja. Mungkin dibandingkan Mas Jauhar gitu ya, yang alumni Tembak Beras ataupun teman-teman yang lain yang sebelumnya salaf. Saya ini hanya apa sih gitu, nggak terlalu menonjol dalam ilmu agama. Kemudian Mungkin apa sih Mas alasan terkuat yang menjadi motivasi jenengan untuk mendirikan forum kajian Halaqah Kitab Uinsah? Padahal kalau kita telisik secara basic kan Mas Kahfi bisa dianggap bukan dari kalangan yang paham agama secara mendalam. ya, Mas. Mungkin ada motivasi ya, untuk berdirinya Halaqah Kitab itu. berangkat dari latar belakang saya yang tidak pernah tersalurkan, akhirnya saya mempunyai hasrat motivasi untuk mengejar ketertinggalan saya daripada teman-teman yang lain. Makanya ada suatu makalah yang saya ingat sampai sekarang.
perasaan tertinggal itu adalah sebuah privilege. Perasaan tertinggal adalah suatu keistimewaan. Akhirnya kita mempunyai rasa yang motivasinya lebih daripada teman-teman yang sudah mapan sebelumnya. Nah, di situ juga motivasi juga teman-teman yang lain. Mungkin hal kitab Uinsa ini memang mungkin kita belajar ilmu agama, tapi jangan hanya untuk orang yang paham saja. Semua kita menampung, termasuk saya juga sampai sekarang paham. Maka pesan saya kepada teman-teman yang merasa tertinggal, yang merasa juga dengan posisi seperti saya, ada satu makalah dari guru kami bunyinya seperti ini, Mas. Ma ta'akhkhara man bada'a. Tidak ada yang terlambat sebelum memulai. Akhirnya rasa saya yang belum tersalurkan belajar ilmu agama, saya mencoba belajar kepada teman saya. Saya kumpulkan dengan maksud yang sama, dengan nafas yang sama, dan bukan merupakan suatu hal yang sulit, Mas, karena kita juga mempunyai tujuan yang sama. Kami juga relevan dengan tema yang jenengan angkat juga, belajar juga dari berbagai platform, entah media sosial, YouTube dan sebagainya. Akhirnya ya kita bisa mengejar ketertinggalan apa yang tidak kita kesampaian sebelumnya. Itu intinya. Mungkin bisa dijelaskan apa tantangan terbesar Anda ketika mendirikan forum Halaqah Kitab Uinsa? Tantangan terbesar, J. Alhamdulillah, biqadrullah, ketika kami mendirikan Halaqah Kitab Uinsa, tidak kami dapati tantangan yang berarti, Mas. Karena apa? Entah mengapa saya selalu merasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari merasa penjaringan teman-teman, kemudian mengadakan. Mungkin tantangan terbesar bukan tentang mendirikan ataupun menjaring orang-orang. Tantangan terbesar, tantangan kita semuanya, yaitu keistiqomahan. Siapa yang bisa mampu bertahan ngaji 1 minggu sekali, bukan dari kalangan orang yang agamawan, bukan kita biasa-biasa saja, tapi kita bisa istiqomah. Dan ini juga berkali-kali ditekankan oleh Gus Bahar, kita ngaji saja itu sangat luar biasa dengan berbagai macam tentunya pertimbangan yang lainnya, tapi istiqomah ini yang saya rasa sulit sekali untuk dijaga. Berarti gak ada sesuatu yang berat kecuali orang tersebut mau untuk istiqomah, Mas. Benar. Siapapun kalian, entah kalian sudah memiliki ilmu agama yang mapan, entah kalian baru belajar mulai, permasalahan kita sama. Itu terletak pada kalian mau atau tidak bertahan di dalam jalan ilmu. Itu yang menjadi poin penting. Nah, Mas, sekarang kan di era Society 5.0, semuanya kan serba digital. Kitab klasik yang tebel-tebel itu sekarang bisa kita akses, cuma sebatas melalui HP. Fenomena ini sebenarnya bikin ngebantu kita atau bikin malah ngerusak otoritas teks aslinya sih, Mas. Kan ada yang bilang belajar dari layar itu beda sama belajar langsung di depan kitabnya. Betul. Gimana menurut Mas sendiri terkait perspektif yang muncul di tengah masyarakat seperti itu? Mengancam otoritas teks klasik tadi atau tidak ya? Ya. Baik, sebelum saya jawab, kalau kita menjawab pakai pendekatan iya atau tidak, itu mudah sekali. Namun, dalam menjawab suatu pertanyaan seperti jenengan ajukan tadi, ada banyak sekali variabel yang mempengaruhi, Mas. Mungkin kita bedah terlebih dahulu, teks apa yang dimaksud dengan teks klasik. Mungkin jika kita pakai klasik kuno, itu biasanya diidentikan dengan salaf, berarti 3 generasi pertama. Ada juga yang pakai indikator titik tolaknya itu pada masa runtuhnya Abbasiyah, abad 12 Masehi, 1200 Masehi, itu masih klasik. Ada juga pakai indikatornya runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1453, sebelumnya itu tes klasik. Atau pakai pembatas peradaban barat itu mulai bangkit sekitar 15 Masehi. Ala kulli hal, sesuatu dikatakan klasik atau tidak, kitab klasik atau tidak, itu rentang waktunya entah pakai 3 masa sahabat tabi'in ataupun 12 Masehi ataupun 15 Masehi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita kasih pembatas terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya apakah kitabnya Adabul Alim al-Muta'alimnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu termasuk klasik atau tidak? Nah, jika kita pakai
definisi rentang waktu yang sudah saya jelaskan, maka kitab Adabul Alim wal Muta'alim Kiai Haji Asy'ari itu bukan teks klasik. Tapi jika pakai pendekatan teks klasik adalah yang dia itu merupakan Arab, gondol, warna kuning, ataupun pakai cara berpikirnya klasik, maka itu termasuk teks klasik. Tapi ala benar seperti itulah pembatasan teks kitab klasik. Kemudian terkait otoritas, tentu teks klasik sudah banyak tadi. Terkait otoritas ada beberapa memang kitab yang dijadikan pegangan ataupun acuan dalam mempelajari ilmu agama. Tapi apakah mengancam atau tidak, kita lihat terlebih dahulu Mas sejarah perkembangan ilmunya. Mengapa bisa sampai pada zaman digital ini? Misalnya, kita mulai pada awal zaman peradaban Yunani, perkembangan ilmu pengetahuan pada Yunani itu. Peradaban Yunani maju sekali dalam bidang filsafat. Kemudian peradaban kita dimulai dari Nabi Muhammad, kemudian Muawiyah, puncaknya kepada Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun Harun al-Rasyid dengan gerakan penerjemahan besar-besaran teks dari Yunani ke bahasa Arab atau bahasa Persia. Kita mengalami perkembangan kemajuan. Kemudian setelah kemajuan dengan runtuhnya Baitul Hikmah dengan serangan Hulagugan, kita mengalami kemunduran. Sedangkan di sisi lain, saat kita mengalami kemajuan, peradaban Barat itu mengalami kemunduran peradaban karena dominasi gereja yang sangat membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika kita mulai mundur, bangsa Barat ini sudah mulai menyadari kelemahannya, mulai menyadari kesalahannya, sehingga dia mulai memisahkan agama sama ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan perkembangan kemajuan yang sangat luar biasa sampai saat ini. Sehingga digital yang kita pakai sekarang itu merupakan produk yang ada dipakai oleh Barat. Sedangkan kita masih berjuang untuk bisa kembali ke zaman kejayaan kita kembali dengan berbagai macam upaya. Tapi ala kulli hal, dengan digital yang ada sekarang ini, apakah mengancam atau tidak? Tentu kita bisa melihat perspektif bahwasanya digital ini merupakan produk dari Barat, sehingga digitalisasi yang kita pakai itu setidaknya mengandung nilai-nilai yang dibawa Barat yang ada kemungkinan kecondongan untuk berbeda ataupun menyelisih dengan nilai-nilai yang kita bawa. Makanya ancaman tersebut bergesekan dengan nilai-nilai digital yang kita pakai. Maka kita harus mempunyai kejelian dalam memandang digital ini. Betul Mas? Kalau menurut perspektif Mas sendiri ya, terkait dengan pendapatnya Hasan Hanafi, seperti ini Mas, ketidakseimbangan di dalam sikap kultural hanya akan menyebabkan pupusnya kesatuan identitas, wahdah syakhsiyah. Keretakan yang payah di kalangan pendidikan dan aliran-aliran politik saling berbenturan yang pada gilirannya hanya mengakibatkan kesatuan nasional dan identitas kebangsaan menjadi hancur. Itu bagaimana Mas? Terkait dengan perspektifnya Hasan Hanafi yang intinya tadi ketidakseimbangan di dalam sikap kultural itu. Memang benar apa yang dikatakan Hanafi. Sebelum sampean menanyakan, saya nanti akan menjelaskan tentang keseimbangan sebagai solusi. Dan sampai sekarang prinsipnya saya pegang, life is equilibrium, hidup adalah keseimbangan. Memang benar. Jadi dengan adanya perkembangan kemajuan ini, digital ini, apakah kita menolak, apakah kita tidak memakai? Tentu tidak bisa kita bersikap seperti itu. Maka diperlukan sebuah keseimbangan di dalam bersikap dengan berbagai macam analisis variabel-variabel yang sudah tersedia oleh sejarah tersebut Mas. Menarik banget nih berarti. Jadi intinya medianya boleh ganti, betul, tapi isinya itu harus tetap kita jaga. Betul. Tapi Mas, gimana sih caranya kita untuk meraktualisasikan kitab klasik ini biar tetap relatable sama anak muda sekarang? Maksudnya itu biar gak kelihatan jadul dan tetap masuk ke logika anak muda sekarang. Yang apa-apa kan anak muda sekarang kan harus serba logika dan integratif sama teknologi. Yeah. Gimana Mas menurut pendapat jenengan sendiri?
agar kitab kuning ini bisa teraktualisasi kembali di tengah era Society 5.0. Ya. Jika kita telah bersama apa itu era Society 5.0 sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kurang lebih bahasanya di era ini teknologi entah AI, Big Data, IoT itu digunakan untuk berpusat kepada manusia untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan, permasalahan, dan meningkatkan taraf kehidupan. Nah, bagaimana cara merealisasikan kitab kuning ini agar tetap terjaga nilai aslinya dengan era Society 4.0 ini? Tentu, tadi yang saya jelaskan, kita tidak bisa menolak adanya digital ini dan juga kita tetap berusaha untuk menjaga nilainya. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, tentu kalau dan ini juga pesan untuk pada para pemirsa, kepada teman para mahasiswa dan juga seluruh yang mendengar, mari berupaya untuk menciptakan produk digital kita sendiri. Karena apa? Agar kita bisa menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga tidak adanya tekanan oleh barat. Itu yang pertama. Kemudian, kitab kuning dengan digital ini, dengan tidak menolak, kita cari solusi yang lain. Kita cari pendekatan yang lain. Artinya apa? Jika kita ingin memakai perkembangan peradaban kemajuan digital teknologi yang ada pada saat ini, boleh-boleh saja. Untuk menjaga nilai asli, kita sudah mempunyai konsep, Mas. Misalnya di epistemologi ini, kita memiliki suatu konsep yang dinamakan sanad. Maka jika kita ingin belajar ilmu agama di perkembangan kemajuan ini, cross-check ilmu siapa orang yang menjadi pengajar, bagaimana latar belakang perkembangan keilmuannya, ilmunya seperti apa, dia belajar sampai mana. Jangan-jangan kita belajar di kemajuan ini, kita belajar pada orang yang tidak ada ilmu. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Nah, kemudian bagaimana merealisasikan kitab klasik dengan zaman sekarang? Sebenarnya di lembaga Universitas Islam kita, UINSA kita sudah mempunyai solusi dengan wacana filosofi integrasi Twin Tower-nya. Bagaimana cara kita menghadapkan kitab kuning yang mengajarkan ilmu agama secara transmisi sanad dari akidah, fikih, kemudian tasawuf dengan teks, kemudian disejarkan dengan ilmu umum, kemudian dengan dasaran wahyu, Al-Quran dan hadis, kita dialogisikan. Intinya apa? Agar bisa tetap eksis, kitab kuning kita berupaya untuk menguasai satu sisi terlebih dahulu. Jika ingin tetap bertahan, maka kita berupaya untuk menguasai di bidang lainnya. Tapi kan tidak mungkin kita bisa menguasai dua bidang. Maka di situ ada jalan kolaborasi antara satu bidang keilmuan dengan orang lain yang lebih ahli di bidang keilmuan agar bisa tetap eksis di zaman sekarang. Berarti jawaban Anda ngena terkait makalah al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu ala jadidil aslah wal aslah. Tapi jujur Mas ya, tantangannya itu berat. Banyak anak muda sekarang yang lebih milih nonton cuplikan dakwah 60 detik di TikTok daripada duduk berjam-jam untuk baca kitab. Mas Kafi kan melihat sendiri, ini sebagai ancaman serius nggak sih Mas? Buat kelestarian keilmuan Islam. Soalnya fakta di lapangan banyak orang yang sekarang hanya melihat cuplikan dakwah 60 detik di TikTok itu bisa dikatakan ustaz, merasa ahli. Iya. Masya Allah. Makanya itu sebenarnya sebelum saya sebelum saya kritisi terkait klaim tersebut, sebenarnya itu sangat bagus sekali Mas. Jadi saya pakai logika terbalik dulu. Sebenarnya itu sangat bagus sekali untuk menarik menjangkau generasi muda. Karena apa? Karena mereka suka media sosial, Instagram, TikTok. Sebenarnya bagus. Nah, permasalahannya timbul ketika kita sudah terus-terusan tanpa adanya kesadaran untuk tindak lanjut. Akhirnya kita hanya mencukupkan diri untuk belajar di Instagram, TikTok, scrolling terus-menerus. Nah, ini saya pakai penjelasan tentang dampak dari hal itu. Di psikologi, Mas, jika kita terbiasa untuk men-scroll Instagram, TikTok, maka otak kita terjadi penurunan atensi konsentrasi. Jika kita
terbiasa scroll, maka jika kita dihadapkan pada ruang kelas, diskusi, ataupun kajian talaki kita sama kiai yang berdurasinya 1 jam, 2 jam, wallahu a'lam bishawab, kita 7 jam, 8 jam sudah ke kamar mandi karena sudah tidak apa ini lama sekali, karena kita sudah terbiasa menyamankan otak kita dengan scrolling media terus menerus. Akhirnya ya kembali ke sama sejalan dengan Hasan Hanafi juga saya sampaikan tadi, life equilibrium. Kita harus adanya kesadaran bahwasanya jangan mencukupkan diri untuk mengambil ilmu di Instagram sama TikTok, karena memang itu cukup untuk membangkitkan motivasi awal, tapi tidak cukup untuk pendalaman. Maka silakan kita usahakan beralih kepada YouTube ataupun ruang diskusi yang lain. Seperti itu, Mas. Berarti kita nggak boleh dong anti sama yang namanya teknologi. Iya, betul. Nah, buat langkah konkretnya nih, Mas. Menurut Mas Kavi, apa sih yang harus dilakukan oleh generasi milenial dan Gen Z agar tetap tertarik untuk buat ngaji kitab-kitab kuning tanpa ngerasa terbebani? Langkah konkret apa yang harus dilakukan? Betul. Yang pertama, pengalaman saya sendiri, silahkan belajar apa yang membuat kalian senang. Jika kalian senang di TikTok, Instagram, nggak apa-apa. Kita tidak bisa kita tidak bisa menolak kemajuan digital ini. Tapi sekali lagi, perhatikan siapa yang menjadi pembicara. Jangan-jangan dia aneh. Makanya ada suatu makalah, man yatakallam fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyuzuzat wal afkari munharifah. Karena siapa yang berbicara bukan pada fan bidang ilmunya, ya dia akan ngawur. Nah, itu perhatikan teman-teman, cross check ilmunya. Nah, setelah teman-teman sudah mempunyai motivasi lebih, saya memanfaatkan media YouTube. Di situ sudah banyak sekali kajian-kajian yang saya rasa sudah seperti ala pesantren. Kitab-kitabnya diajarkan. Ada yang dari dasar jurumiyah hatta Alfiyah Ibnu Malik, hatta Ummul Barahin wa ghairihi. Nah, teman-teman silahkan untuk belajar di YouTube. Tapi apakah ini merupakan suatu solusi? Tentu tidak cukup, kan? Kita seimbangkan apa yang ada di teknologi ini dengan kehidupan nyata kita. Ini digital, teknologi hanya sebagai alternatif, asalkan satu, kita tidak punya akses, kita tidak punya waktu. Misalnya saya sedang studi magister, saya tidak punya cukup waktu untuk talaki ke guru saya misalnya yang ada di Jombang. Lalu apakah saya tidak punya akses dan waktu, kita tidak ngaji? Oh, jangan seperti itu. Kita ada teknologi ini, maka kita maksimalkan, kita pakai ilmu apa yang ada, kita pelajari. Seperti itu, Mas. Berarti dalam perspektif Mas sendiri, nggak ada yang namanya waktu nggak untuk mengaji ya, Mas? Tidak ada. Ya, jadi ini yang menarik, Mas. Ini yang menarik. Dulu ya, para ulama-ulama kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka itu harus berjuang sangat-sangat payah, harus menyeberang benua agar bisa mencari ilmu pengetahuan. Tapi kemudian dengan susah payah itu menghasilkan berbagai macam ulama-ulama yang saat ini masih sulit sekali kita kejar. Sedangkan kita ya hidup di zaman serba kemudahan dengan akses yang melimpah, YouTube, Google, Instagram, TikTok, dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang mendukung Maktabah Syamilah. Semuanya pasti punya kitab yang banyak. Dengan apa? Download Maktabah Syamilah. Kita sudah punya satu kitab satu rumah. Ada aplikasi lain yang mendukung juga, misalnya Jawami'ul Kalim, Hadis Soft, dan sejenisnya. Intinya semua media sudah tersedia. Tapi mengapa kualitas kita masih belum mengejar kualitas yang ada pada zaman dulu yang kesulitan dalam mengakses ilmu pengetahuan? Maka maksimalkan apa yang aktivitas keseharian kita, kuliah sebagai sarjana, bekerja sembari mengejar apa yang ada di digital ini, Mas. Tapi yang menjadi poin penting, Mas, kan kebanyakan di kalangan anak pesantren sendiri kan beda rasanya antara ngaji talaki langsung sama guru sama via digital. Betul. Itu gimana, Mas? Saya rasa juga itu adalah pilihan sikap terkait kenyamanan. Jika beliau para teman-teman yang nyaman dengan ngaji talaki, itu memang sangat bagus sekali dan itu lebih utama daripada ngaji online. Tapi misalnya jika kalian tidak memiliki akses karena dengan berbagai kesibukan, itu bukan alasan untuk tidak mengaji. Itu saja poinnya. Jadi terkait nyaman
dan tidak nyaman itu pilihan, tapi intinya kita tidak punya alasan untuk tidak mengaji. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Kesimpulan yang aku dapat simpulkan adalah digitalisasi bukanlah suatu musuh, tapi kendaraan kita. Kitab klasik itu kayak peta lama yang masih akurat. Tinggal gimana cara bacanya di HP masing-masing tanpa kehilangan esensinya. Makasih banyak Mas Kavi udah berbagi insight yang keren banget pada hari ini. Dan buat kalian yang lagi dengerin, makasih sudah nemenin kegalauan produktif kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.